Ya, usai pemilu, harga beras di pasaran terus melambung. Apa sebenarnya faktor di balik kenaikan harga beras? Apakah perubahan cuaca satu-satunya faktor yang mempengaruhi melonjaknya harga beras? Atau ada faktor lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio. Ada Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat, Saiful Bahari. Pak Saiful, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mas. Bersama kami di Metro hari ini, Pak Saiful. Harga beras, tidak hanya harga beras premium, tapi medium harganya naik. Kemudian kita mencari ke toko retail, langka semua, tidak ditemukan di toko-toko retail modern, begitu ya. Ini penyebabnya kenapa sebetulnya? Sebetulnya harus dibedakan, ada dua. Yang satu itu adalah kenaikan harga yang terus menerus sejak awal tahun 2023, sama kemudian kelangkaan beras yang terjadi di Oktober 2023 dan di sekarang ini di bulan Februari ya 2024. Ini harus kita pisahkan. Nah, yang pertama saya bicara soal kelangkaan dulu ya. Artinya pembatasan pembelian beras di retail modern yang itu tidak lebih dari 10 kilo. Dan itu adalah beras premium. Pertanyaannya kenapa? Ya kan, ini kan seperti orang banyak kemudian mengatakan kenapa terjadi kelangkaan beras premium di retail modern. Kita lihat bahwa sekarang dari sisi harga gabah ya, khusus untuk yang beras premium itu rata-rata sudah di 8.200 sampai 8.500. HPP dari produksi beras premium itu 15 sampai 16.000. Sementara HET yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap beras premium ya di retail itu cuma 13.900 ya 14.000 lah katanya. Artinya ada gap yang begitu besar antara HPP produksi beras premium karena harga gabah itu sangat tinggi, kemudian juga ditambah dengan HET. Nah, kita tahu bahwa yang memproduksi beras premium untuk retail ini kan pabrik-pabrik besar ya. Kenapa dulu mereka di awal tahun di pertengahan tahun 2023 itu tidak menjadi masalah karena mereka masih punya stok gabah. Nah, sehingga mereka bisa memproduksi beras dengan harga sesuai dengan HET. Tetapi sekarang ini tidak bisa. Jadi HPP-nya saja sudah hampir 16.000. Dipaksa untuk menjual harga 14.000, 15 tidak memungkinkan. Rugi mereka. Sangat rugi. Itu sebabnya kenapa yang di retail modern rata-rata produksi beras untuk premium di pabrik besar itu dikurangi ya. Nah, larinya kemana? Ya larinya ke pasar. Ya, yang dimana di situ dari sisi HET-nya mereka bisa di atas bisa 16.000, bisa 17.000 ya. Nah, itu persoalan yang paling utama. Itu dari sisi kelangkaan ya. Nah, yang kedua dari sisi harga. Nah, apakah kemudian harga ini istilahnya akan turun? Ya, tidak. Memang sejak ini kita katakan bahwa ini adalah bom waktu yang sudah sekarang ya, yang terjadi sekarang dari awal 2023, bahkan dari akhir 2022. Nah, dikatakan 2022 itu panen kita itu yang GKG, gabah kering giling itu kan sekitar 54 juta ton ya. Kemudian kalau dikonversi jadi beras itu kan sekitar 31,5 juta ton. Tapi faktanya kenapa di akhir tahun 2022 Bulog menyatakan akan import 500.000 ton. Ini kan tanda tanya besar. Seharusnya surplus 1,5 juta ton itu tidak perlu ada impor di 500.000 ton. Dan kemudian disusul di awal tahun 2023 impor lagi 2 juta. Ya kan, bahkan sampai terakhir sekarang penutup di 2023 3 juta. Ada pertanyaan besar. Nah, kemudian di 2024 Mas. 2024 ini terus terang ya kan sampai sekarang 2023 itu karena faktor musim juga ya, cuaca yang ekstrim dan sebagainya. El Nino katanya. El Nino begitu, kita loss itu hampir 7 juta ton. Yaitu setara dengan 14 juta ton gabah kering panen ya.
Nah kalau kemudian memang kalau pemerintah impor 2 juta ton, ya kan 2-3 juta ton itu, kemudian apakah itu bisa menurunkan harga? Tidak bisa. Ditambah lagi di 2020 awal 2024, kemudian ini beras stok yang sudah terbatas yang ada dipakai untuk bansos. Nah inilah yang kemudian menimbulkan persoalan gejolak di mana-mana bahwa harga beras ini makin lama bukannya makin turun, malah kemudian makin naik seperti itu. Pak Saiful, kenaikan harga beras ini sampai kapan? Karena pemerintah mengatakan bahwa nanti bulan Maret itu panen raya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Betulkah kita hanya menunggu sampai bulan Maret yang kurang lebih 10 hari lagi? Ada 2 faktor ya. Yang pertama adalah bulan Maret itu memang ada panen, tapi panen itu bukan panen raya. Ya. Panen itu nanti puncak panen itu adalah di bulan April, karena kita adalah karena petani telat menanam. Ya. Nah kita juga tahu bahwa musim yang sekarang ini pun musim penghujan yang cukup besar. Di beberapa tempat daerah Jawa Tengah ada banyak banjir ya, kayak di Demak kemarin ya dan sebagainya. Itu juga berdampak terhadap nanti berapa produksi panen kita. Nah karena itu kenapa ada wacana untuk impor 2 juta ton lagi di 2024, yang itu menurut saya juga realisasinya belum terbukti ya. Masih informasinya 600.000 ton masih dalam perjalanan dari luar ke sini dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat kemudian harga beras sekarang makin baik, tidak hanya premium tapi termasuk yang medium juga itu makin lama udah makin naik. Kalau pertanyaannya ya apakah nanti bulan Maret akan ketutup dari produksi nasional, saya agak ragu ya. Ya kan walaupun dikatakan bahkan kita ada panen 35 juta ton, itu harus dihitung dari mana juga dasarnya seperti itu. Nah, bahkan kalaupun misalnya ada nanti di bulan April ya panen raya dan itu kita sedikit bisa bernafas. Ya artinya bisa untuk pertanyaannya apakah kemudian harga menjadi turun? Kalau harga gabahnya masih seperti yang sekarang, sudah pasti tidak akan turun. Ya, tidak akan turun. Terus berharap dari impor. Nah, sekarang juga pertanyaannya apakah impor ini juga akan bisa terrealisasi, ya kan, sampai di bulan Maret atau di bulan April. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Nah, setelah dari April, masuk lagi nanti di Oktober, itu kita juga mengalami krisis dalam pengertian defisit dari gabah kita. Karena nanti panen lagi nanti di akhir tahun. Pak Saiful, jadi menurut Anda harga beras yang tinggi ini akan bertahan cukup lama? Akan bertahan cukup lama. Ya, kita coba buktikan saja nanti. Kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa di akhir Maret akan turun. Kita lihat. Oke, tapi kan solusi dari pemerintah kan selalu impor nih untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Apakah memang itu jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan beras nasional? Impor itu jelas tidak baik ya. Karena sebetulnya kalau kita mau meningkatkan produktivitas lahan pertanian kita yang 10 yang skala luas lahannya tanamnya itu sekitar 10,6 juta hektar. Kalau itu kita bisa tingkatkan produktivitas kita rata-rata 7 ton ya atau rata-rata 6 ton, itu kita relatif masih punya surplus di akhir tahun itu sekitar 2 sampai 2,5 juta ton. Sebetulnya itu Mas, sebetulnya itu sangat rawan sekali. Karena kita itu harusnya ada 20% dari total konsumsi ya, yang itu harus dipegang oleh pemerintah dan itu tidak pernah terpikir selama ini. Jadi kita istilahnya kalaupun ada surplus itu surplus pas-pasan. Ya 500.000, 700.000, 1 juta seperti itu, dan itu sangat rawan. Dulu belum aman gitu ya, belum aman. Iya, belum aman sama sekali. Dulu pemerintah selalu mengandalkan impor. Tapi kan konteksnya berbeda sekarang. Negara-negara eksportir tidak dengan istilahnya sekarang ini dia tidak mau juga melepaskan begitu saja beras untuk diekspor. Nah, itu kendala yang paling utama dari kita impor ya. Pak Saiful, terakhir tidak sedikit yang mengkaitkan kemudian harga beras yang tinggi ini dengan pemilu 2024. Pemberian dana bansos itu juga punya pengaruh terhadap kenaikan harga beras ini. Menurut Anda kira-kira situasi perpolitikan Indonesia ini akan berpengaruh tidak sih secara langsung kepada harga beras kita ke depannya? Sebetulnya kalau kita mau melihat ya, ruang fiskal kita ini kan 2024 kan mengecil, ya kan?
Oke lah dikatakan kan faktor paling utama kenapa produksi petani kita itu perlahan itu juga berkurang. Karena harga pupuk menjadi mahal. Ya kan, bahkan langka. Ya. Kemudian barulah kemarin ada tambahan anggaran pupuk, ya 14 triliun. Tapi ini kan dampaknya dirasakan dari mulai awal. Kita tahu dari mulai tahun 2019 itu terjadi pemangkasan pupuk subsidi bagi petani yang hampir 10 triliun, ya. Nah, jadi ini merupakan dampak yang kita hasilkan sekarang. Nah, jadi kalau dikatakan apakah perpolitikan ke depan ini akan berpengaruh? Sangat berpengaruh. Dan menurut saya sepanjang bahwa politik anggaran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian ini masih kurang, maka kita akan terus bergantung kepada impor dan swasembada itu hanya sekedar ilusi saja gitu. Butuh waktu lama untuk kemudian kita bisa kembali menjadi negeri swasembada beras begitu ya Pak Saiful? Butuh waktu cukup yang lama. Oke, Pak Saiful terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.